It is a culture's duty to take care of its elderly. Selamat datang kembali di channel Wadaw 21, tempatnya para pencinta film berkumpul minum kopi sambil menonton film yang wadaw alias keren abis. Kali ini Wadaw 21 akan membagikan sebuah alur cerita film yang berjudul Going in Style. Berkisah tentang 3 orang kakek-kakek jenius yang merampok bank. Rilis tahun 2017, dibintangi oleh Morgan Freeman, Michael Caine, dan Alan Arkin. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja tonton filmnya sampai habis. Film dimulai dengan seorang kakek bernama Joe Harding mendatangi sebuah bank yang bernama Williamsburg Saving Bank. Joe mendapatkan surat peringatan berwarna kuning dari bank dikarenakan tidak membayar hipotek selama beberapa bulan. Hal ini membuat Joe bisa terancam kehilangan tempat tinggalnya. Terjadi perdebatan antara Joe dan manajer bank yang bernama Chuck. A foreclosure notice. Higher, so the monthly mortgage payment jumped up. You did. Pada saat terjadi perdebatan, tiba-tiba datang 3 orang perampok. Aside from the tellers, we invite you to lie down on the floor. Semua orang di tempat itu diminta untuk berbaring dengan bergaya seperti seekor kucing. Yang berada di ruangan Chuck pun melakukan hal yang sama. Salah satu perampok mendatangi mereka. Joe memberikan surat peringatan dari bank kepada si perampok, sembari melihat gambar tato di leher orang tersebut. Si perampok pun merasa iba terhadap Joe. It is a culture's duty to take care of its elderly. Berbeda perlakuan terhadap Chuck yang seluruh isi dompetnya dikuras dan membuat dia kencing di celana. Setelah merampok semua teller di bank tersebut, ketiga perampok pun pergi. Joe diinterogasi oleh polisi sebagai saksi, tetapi polisi tersebut sepertinya menyepelekan apa yang dikatakan oleh Joe. Right. Well, thanks a lot, old timer. If we need any additional information, then we'll get in contact. Di sebuah taman, Joe dan kedua temannya yang sama-sama aki-aki bernama Willie dan Albert mendapatkan surat dari perusahaan tempat mereka kerja sebelumnya yang membidangin para pensiunan. Mereka bertiga lalu pergi ke tempat berkumpulnya para pensiunan dan mendengarkan perwakilan dari perusahaan Sam Textile yang akan menghentikan semua uang pensiun mereka. Excuse me, Mr. Lewis. Hi, Joe. Semtex Steel has frozen. What does that mean, frozen? Means shit to you people. Mereka menghabiskan malam di kontrakannya Willie dan Albert, mencoba menghibur diri dengan berbincang dan menonton TV. Pada saat Joe pulang ke rumahnya, yang memang berada di seberang jalan rumah Albert dan Willie, Joe melihat kotak suratnya berisi surat berwarna merah dari bank, yang artinya sebentar lagi Joe akan kehilangan rumahnya. Di pagi harinya, Willie yang mempunyai masalah dengan ginjalnya menemui dokter. Dokter menyarankan Willie untuk mencari pendonornya dari keluarga atau teman dekatnya. Everybody wants to hold on to theirs. Di tempat lain, Albert sedang mengajar privat saksofon kepada seorang bocah yang sama sekali tidak memiliki bakat. Albert memberitahukan kebenaran itu kepada nenek si bocah yang bernama Annie. Nenek ini ternyata mengagumi Albert. In the West Village with Stan Getz. Di malam harinya, 3 sahabat aki-aki ini berkumpul di tempat para lansia biasa berkumpul. Mereka makan bersama sambil berbincang santai. Dan tiba-tiba Joe mengatakan akan merampok bank yang membuat Willie dan Albert sedikit terkejut. Willie sangat tidak setuju dengan rencana perampokan bank tersebut. Sebelum tidur, Willie menelpon Joe. Willie merubah pemikirannya. Willie ingin menjalani hidup lebih baik lagi, bisa bertemu dengan keluarganya sesering mungkin. Willie meminta merampok hanya sebesar sisa uang pensiun mereka yang tidak dibayarkan perusahaan Sam Textile kepada mereka. We pick exactly what's on the pension, right? Berbeda dengan Albert yang masih tidak setuju dengan pembicaraan mengenai perampokan tersebut. Sweet dreams. And don't call back. Besok harinya mereka bertiga pergi ke supermarket. Joe dan Willie menyuruh Albert untuk diam saja di mobil. Di dalam supermarket, ternyata Joe dan Willie mencuri makanan-makanan yang mereka perlukan. Tetapi tiba-tiba Albert masuk. Albert curiga dengan Willie dan Joe. Albert ditemani oleh Annie yang menjadi karyawan di supermarket itu. Security di tempat itu mulai mencurigai Joe dan Willie.
Joe dan Willy kabur ke parkiran, tetapi mereka tidak menemukan Albert di dalam mobil. Joe yang kepepet kemudian mengambil keranjang belanja bermesin untuk melarikan diri. Security melihat dan mengejar mereka. We gotta get rid of some weight. Get rid of that damn Mereka ditangkap dan diinterogasi, termasuk Albert yang tidak tahu apa-apa. Dikarenakan mereka sudah tua dan kepala security pun cukup baik, maka mereka bertiga dibebaskan. You guys are old. There's a coupon. So don't steal. It's wrong. Albert yang tidak mengetahui rencana Joe dan Willy marah dan meninggalkan mereka berdua di tempat itu. You're not gonna make us walk. Hell, I'm not. Dengan mencuri di supermarket saja ketahuan, maka Joe bilang kepada Willy kalau mereka membutuhkan tenaga profesional untuk merampok bank. Besok paginya mereka bertiga sarapan di kafe yang biasa mereka datangi. Di situ mereka membaca koran bahwa Williamsburg Saving Bank, bank yang bekerja sama dengan perusahaan Sam Textile, turut andil dalam pembekuan uang pensiun semua karyawan. Berita di koran tersebut pun membuat emosi Albert, dan dia pun siap untuk ikut dalam perampokan bank tersebut. I'm in. I want to rob that bank. Mereka bertiga pergi ke tempat seorang profesional dalam bidang merampok. Awalnya penjahat Meksiko tersebut merasa kurang percaya dengan keinginan dan kemampuan ketiga aki-aki ini. Tapi setelah Joe berpidato dengan panjang lebar dan keras, penjahat tersebut pun siap membantu mereka. My socials are going to go through with it. We are going to go through with it. Pelatihan pun dimulai besok paginya. Si Meksiko dan ketiga aki-aki memulainya dengan melihat lokasi bank tersebut, lalu pemetaan isi gedung, termasuk security dan CCTV-nya. Aki, one entrance. Just put them together like this. Joe, Willy, dan Albert diharuskan untuk latihan fisik agar prima pada saat perampokan. Perencanaan dan pelatihan berjalan baik, menunjukkan progres yang cukup baik. Your guns are only there for the worst case. I'll handle it. Stand guard. Keep watch. Hari H perampokan pun dimulai. Joe, Willy, dan Albert menyiapkan alibi mereka dalam acara karnival. Hello, Paulie. Ticket office. Well, be good. Albert yang sedang menjaga stand permen kapas meminta temannya untuk menggantikannya, lalu pergi ke toilet umum. Willy yang bertugas di rumah hantu pun meminta temannya untuk menggantikannya. Mereka bertiga pun pergi menuju bank dengan menggunakan bis. Sampai lokasi, mereka langsung memasuki bank tersebut, menguncinya dari dalam dan memulai perampokan. This is an actual robbery! All tellers, please stand up and open your windows. Nobody's going to get hurt. Willy tiba-tiba terjatuh di depan anak kecil dan sulit bernafas. Lucy! Sekilas anak itu pun melihat jam yang dipakai Willy. Waktu 2 menit sudah habis. Mereka harus segera kabur. Manajer bank tersebut menembaki mereka tetapi tidak kena. Ditembak balik oleh Albert dengan peluru kosong. Those were blanks! Lalu mereka pergi menggunakan bis. Di tengah jalan mereka berpencar. Willy tetap mengemudikan bisnya. Joe pergi menggunakan taksi dan Albert menggunakan bis umum. Di malam harinya mereka bertiga makan malam di restoran dengan makan semaunya dan minum champagne sampai mabuk. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Willy terjatuh lagi. Wait. Hey, can you please call an ambulance? Oh, God. Shit. Oh, God. Pagi harinya Willy sudah tersadar di rumah sakit. Joe dan Albert berkunjung dan mereka baru tahu kalau Willy mengalami penyakit ginjal akut. Albert sangat marah terhadap Willy karena tidak memberitahukan kalau dia sakit. Di televisi, FBI mengeluarkan statement tentang perampokan hasil dari melihat CCTV. FBI pun segera bergerak. Albert ditangkap di rumah kekasihnya, Willy ditangkap di rumah sakit, dan Joe ditangkap di tengah-tengah pertandingan bisbol anaknya.
Albert dan Joe diinterogasi di kantor polisi, sedangkan Willie diinterogasi di rumah sakit. What's the worst that could end up happening? I could end up spending Rob $2.3 million from the Williams. Don't let it go inside. Scare the kids. Selama diinterogasi, mereka bertiga menceritakan kegiatan mereka di karnival. Alibi yang sangat sempurna, aki-aki jenius. Tibalah pengecekan fisik terakhir. Mereka bertiga ditambah 4 orang lainnya seusianya dibariskan menggunakan kursi roda. Lalu datang seorang anak kecil yang membantu Willie melepas sedikit topengnya. Mereka bertiga takut ketahuan tapi mencoba untuk tetap tenang. Si anak kecil mulai mendatangi satu demi satu. Anak ini tahu bahwa Willie adalah perampoknya karena jam tangan yang dipakai oleh Willie pada saat merampok. Tetapi anak kecil ini bilang kalau dia tidak menemukan perampok di tempat itu. He's not here. Besok harinya, si Meksiko mendatangi kafe langganan para aki-aki untuk menemui Joe. Si Meksiko tidak mau mengambil uang bagiannya. Dari pembicaraan itu, Joe mengetahui kalau si Meksiko adalah perampok pertama di Williamsburg Saving Bank. It is a culture's duty to take care of its elderly. Very impressive. That's a tragedy. FBI menemui mereka di kafe itu, tetapi tetap tidak ditemukan bukti dari Joe. How did you find me? Well, that's what I do. You little son of a bitch. Before my granddaughter gets out of school. Joe pergi dari kafe itu dengan memberikan tips segepok uang kepada pelayan langganan mereka bertiga. Dan di tempat komunitas lansia pun Joe bagi-bagi duit, tiap orang dapat 1 gepok. Di rumah sakit, Albert mendonorkan ginjalnya kepada Willie. really want to die today. That's a new one. Dan beberapa waktu kemudian Albert pun menikahi Annie kekasihnya dan film pun berakhir dengan penuh sukacita. What? Where there you? I think it might be happiness.